Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 26 Agustus saudaraku. Saudara, saya kira kita semua tahu bahwa seringkali dikesankan oleh pembicara di mimbar bahwa karena Allah baik, Allah pasti membawa orang percaya ke surga. Ya, seperti seorang ayah ingin anaknya tidak celaka, lalu mengusahakan bagaimana anak-anak ini tidak mengalami kesulitan, ya, dicukupi kebutuhannya, bahagia hidupnya, ya. Kadang-kadang orang tua sampai memiliki beberapa pembantu untuk mengurus anak, ya, memberikan mobil khusus untuk anak, sopir khusus, dan seterusnya. Allah bisa digambarkan seperti itu. Ya, kalau anak-anak Allah itu masih belum dewasa. Tetapi ada saat di mana anak-anak harus menjadi dewasa. Tidak lagi dimanja oleh orang tua. Anak-anak harus mulai yang pertama memiliki kecerdasan rohani seperti Allah, pikiran perasaan seperti Allah, dan berkorban apapun demi pekerjaan bapaknya. Kalau dikesankan bahwa Allah selalu memperlakukan orang Kristen atau anak-anak Allah seperti seorang ayah di dunia ini memperlakukan anak-anaknya yang dimanja itu menyesatkan. Banyak kok orang tua yang salah didik, overproteksi, terlalu berlebihan melindungi anak sampai akhirnya anaknya tidak mandiri, anaknya malas, tidak memiliki drive perjuangan, ya, dan itu mencelakai anak tersebut, saudaraku. Bapak di surga tidak akan melakukan hal ini karena Bapak di surga memiliki tatanan di dalam dirinya. Apa yang kamu tabur itu juga harus kamu tuai. Nah, karena tatanan ini maka Bapak di surga akan mulai menghajar orang yang disebutnya sebagai anak-anak Allah. Alkitab mengatakan, saudaraku, jelas di dalam Ibrani pasal 12 itu, saudara, ya, Ibrani pasal yang ke-12 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kalau ada orang tua di dunia ini yang salah asuh terhadap anak dan akhirnya merusak karakter anak, merusak kepribadian anak, merusak watak anak, Bapak di surga tidak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, yang merusak itu ketika seorang pembicara, yang merusak itu adalah ketika seorang pengkhotbah mengajarkan seakan-akan Allah selalu, ya, bersikap seperti ayah di dunia ini yang selalu memanjakan anak. Siapa yang tidak mau? Jemaat pasti senang punya Allah seperti itu. Dia baik, ya. Kala aku lemah dikuatkan, ya, sakit disembuhkan, kebutuhanku dipenuhi. Oh, Allah mengerti, Allah peduli. Ini sebenarnya membodohi orang Kristen. Kalimat itu sendiri, kalimat-kalimat lagu itu sendiri sebenarnya tidak salah. Ditinjau dari umur rohani orang Kristen itu, ditinjau dari isi kepeduliannya apa. Allah mengerti, Allah peduli, mengerti peduli dalam hal apa. Tentu Allah sangat peduli dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, makan, minum, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi Allah lebih peduli dengan keselamatan kekal kita, saudara. Jadi ketika diajarkan dengan penggambaran Allah yang salah, seperti orang tua yang selalu memanjakan anak-anaknya, maka orang-orang Kristen tidak menjadi dewasa, ya, tidak menjadi dewasa.
Ya, selalu bicara mengenai berkat yang berlimpah-limpah, selalu bicara mengenai pemulihan ekonomi, selalu berbicara mengenai mujizat. Loh, saudara, saya tidak katakan salah ada mujizat atau berkat jasmani, tetapi itu bukanlah inti dari hidup kekristenan. Inti dari hidup kekristenan adalah menjadi anak-anak Allah yang berkarakter seperti Bapa di surga, saudara. Ini yang benar. Berkarakter seperti Bapa di surga. Dan untuk berkarakter seperti Bapa di surga, waduh, perlu belajar, saudara. Harus benar-benar kerja keras, mempertaruhkan segenap hidup untuk memiliki karakter seperti Bapa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, harus berani menjadi anggur tercurah, roti yang terpecah seperti Tuhan Yesus. Bukan hanya memberi perpuluhan lalu dikembalikan berlipat kali ganda, tetapi bagaimana memiliki kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah, di mana sampai titik tertentu kita merasa tidak memiliki kepentingan apa-apa lagi. Kepentinganku hanya dirimu, ya Allah. Ya, melayani perasaan Bapa. Akhirnya bisa sampai tahap atau tingkat itu, saudara-saudaraku. Ya, jadi kekristenan itu memang harus progresif, harus bertumbuh. Ya, waktu baru menjadi Kristen yang dipikirkan mujizat, kesaksian-kesaksian, sampai hal-hal kecil pun disaksikan, saudaraku. Ya, tetapi begitu kita bertumbuh dewasa, kita tidak lagi mempersoalkan orang lain, tidak ada lagi. Enggak. Yang kita persoalkan diri kita sendiri. Dan kita tidak mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Kita mempersoalkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan seiring dengan Allah. Mengimbangi Allah dengan hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Nah, ini menjadi kebutuhan kita. Maka Bapak mendidik kita. Lagu-lagu yang sering kita dengar di gereja itu seringkali lagu-lagu yang hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang baru. Ya. Perlu ada lagu-lagu rohani yang memang ya bernuansa orang-orang Kristen yang dewasa, saudaraku. Yang kalimat-kalimatnya tidak lagi kalimat-kalimat untuk memperoleh berkat-berkat jasmani, tapi kalimat-kalimat yang memuat janji, kesediaan untuk ikut Yesus, mengorbankan nyawa dan darah. Wah, sudah harus sampai ke sana. Walaupun dalam pelaksanaannya kita masih membutuhkan waktu. Tetapi Tuhan pasti akan menuntun. Pasti Tuhan akan memimpinnya, saudaraku. Jadi, saudara-saudara, saya kira saudara-saudara banyak yang memiliki nurani, ya. Ketika mendengar khotbah, saudara merasa tidak sejahtera. Hari ini masih mau janji-janji berkat pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini dunia yang makin rusak, dunia yang makin berat, dunia yang makin sukar, dan makin tidak menjadi tempat hunian yang benar. Nah, kok masih mencoba untuk mau memaksa Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani, ya? Nah, ini satu kekeliruan, saudaraku. Saya percaya saudara-saudara sekalian yang memiliki nurani yang benar bisa membedakan kebenaran atau kepalsuan. Dan yang saya beritahukan kepada saudara ini adalah kebenaran, ya. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.